Ibu Saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan begitu baik mempertemukan kita kembali walaupun mulai live streaming di pagi hari yang sangat indah ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37. Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca bagi saudara. Kejadian pasal 37 ayat 1, firman Tuhan berkata, Yusuf dan saudara-saudaranya, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya telah mengasihi Yusuf, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Puji Tuhan. Demikian jawab firman Tuhan. Dan berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, melaksanakan hidupnya dalam hidupnya sehari-hari. Puji Tuhan saudaraku, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang ada 7 model atau 7 langkah strategis Tuhan atau Allah kita mempersiapkan hamba-hambanya. Kalau kita belajar tentang cerita tentang Yusuf, saya kira ini cerita yang sangat terkenal dan tidak asing bagi kita. Tetapi izinkanlah saya menyampaikan hal ini untuk supaya kita memahami apakah seorang hamba Tuhan itu dipersiapkan Tuhan, apakah seorang hamba Tuhan dibentuk, atau hamba Tuhan itu dijadikan, atau hamba Tuhan itu langsung jadi begitu saja. Karena dia lahir jadi keluarga pendeta, apakah otomatis jadi pendeta? Ataupun dia lahir dalam sebuah keluarga yang semuanya serba fasilitasnya lengkap, kemudian dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Dan kita akan perhatikan bahwa cerita Yusuf ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, saudaraku. Itu sebabnya kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 37 ini, menarik bagi saya adalah bagaimana Tuhan itu mempersiapkan seorang hamba Tuhan. Bagaimana Tuhan mempersiapkan seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk masa depan pelayanannya. Nah, itu sebabnya pada pagi hari ini saya share tentang 7 langkah strategis
yang Tuhan siapkan seseorang untuk dijadikan sebagai hamba Tuhan, untuk jadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa, bahkan seluruh dunia. Nah, kita baca dalam kitab Kejadian pasal 37. Saya baca bagi saudara sekali lagi ayat yang kedua. Saya langsung ayat kedua. Saya dikatakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Dikatakannya Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, saudaraku. Di sana dikatakan biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan kita perhatikan di sini, saudaraku, bahwa cara Tuhan mempersiapkan seorang hamba Tuhan. Kalau kita perhatikan cerita tentang Yusuf ini, dikatakan sana, pertama, Yusuf masih muda dan Alkitab mencatat biasa menggembalakan kambing domba. Jadi poin pertama, langkah strategis pertama yang Tuhan mempersiapkan seorang hamba Tuhan adalah dia harus biasa menjadi gembala, sama seperti Yusuf, menjadi seorang yang bertanggung jawab untuk mengerjakan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Bapaknya. Nah, Anda lihat di sini bahwa kalau kita lihat cerita tentang Yusuf, Yusuf ini merupakan anak yang tertua dari istrinya yang terkasih namanya Rahel. Dan Yusuf ini lahir pada masa tua daripada Yakub. Dan itu sebabnya dikatakan Yusuf belajar bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab sejak masih muda, saudaraku. Jadi kita perhatikan di sini bahwa bibit bobot, ya kan, dan bebek itu sudah kelihatan sejak muda. Kalau kita lihat sini, sebetulnya kalau kita perhatikan sejarah dari kehidupan dari Yusuf, kita akan dapat bahwa sebetulnya dia bertumbuh di dalam tekanan, dia bertumbuh di dalam kebencian, kepahitan dari saudara-saudaranya. Tetapi Alkitab mencatat sini, dia belajar bertanggung jawab. Jadi poin pertama, langkah strategis yang Tuhan siapkan sebagai seorang hamba Tuhan. Pertama, Tuhan lihat itu dia bertanggung jawab atau tidak. Yusuf merupakan anak kesayangan. Kita semua tahu bahwa Yusuf merupakan anak kesayangan yang betul-betul lahir pada masa tua dari Yakub, sehingga betul-betul dia sangat terhibur. Dan selain itu, saudaraku, walaupun Yusuf sebagai anak kesayangan, tetapi Yakub tidak pernah memanjakan dia untuk tidak bekerja. Artinya yang disiapkan oleh Tuhan menggunakan Yakub untuk mempersiapkan Yusuf sebagai seorang hamba Tuhan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Dia belajar untuk terbiasa bekerja, terbiasa untuk memeras keringatnya, terbiasa untuk menyangkal dirinya sebagai anak kesayangan. Nah, kalau kita perhatikan zaman sekarang, banyak anak-anak kesayangan yang hidupnya amburadul, karena terlalu dimanjakan oleh orang tuanya, sehingga anak ini tidak terbiasa bekerja, tidak biasa memeras keringat, dan bahkan tidak bisa menyangkal dirinya. Tetapi kita perhatikan di sini bahwa Yusuf menjadi terlatih untuk bekerja, sehingga ia menjadi berguna bagi orang lain. Dan Yusuf ini menjadi anak yang, perhatikan di sini, Yusuf anak yang sangat rajin dan bertanggung jawab. Jadi Tuhan mempersiapkan seorang itu, Tuhan lihat apakah orang ini rajin dan bertanggung jawab. Nah, itu sebabnya poin pertama yang saya mau tegaskan di sini, bahwa cara Tuhan mempersiapkan seorang hamba Tuhan, cara Tuhan mempersiapkan seorang anak Tuhan untuk melakukan pelayanan yang lebih besar ke depan. Pertama, Tuhan lihat kerajinan dan bertanggung jawab. Ini penting, saudara-saudara. Kalau kita nggak rajin dan bertanggung jawab, nah ini bagaimana Tuhan bisa pakai kita? Nah, Anda perhatikan di sini bahwa Yusuf umurnya masih sangat muda, 17 tahun, sweet 17. Nah, Anda perhatikan, anak muda zaman sekarang, sweet 17 apa yang mereka kerjakan? Apalagi di tengah-tengah virus corona ini, ya kan? Mereka hanya di kamar dan bermain gadget saja, ya kan? Menghabiskan waktu berjam-jam hanya bermain gadget. Tetapi Anda perhatikan Yusuf, dia terlatih untuk bekerja, terlatih untuk memeras keringatnya, terlatih untuk menyangkal dirinya sebagai anak kesayangan dari Yakub. Jadi Yusuf bukan anak yang manja.
Ya bukan tipe anak yang banyak, tapi anak yang betul-betul rajin dan bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan apapun yang dikerjakan, ditugaskan oleh ayahnya. Nah, ini poin yang pertama yang saya ingin share kepada saudara, bahwa Tuhan itu memperhatikan, mempersiapkan seorang hamba Tuhan itu sejak mudanya. Itu dilihat dari belajar bertanggung jawab kepada hal-hal yang kecil dalam pelayanan kita, di dalam pelayanan gerejawi, pelayanan apapun yang kita kerjakan, walaupun hal itu kecil, tapi kalau kita setia dengan rajin dan bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas ini, justru ini Tuhan sedang mempersiapkan hambanya. Oleh karena itu, kalau kita sebagai hamba Tuhan, mari kita siapkan anak-anak muda kita mempersiapkan generasi muda kita untuk belajar bertanggung jawab dan rajin untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah ditugaskan oleh kita kepada anak-anak kita. Ini sangat-sangat penting bagi kita. Jadi jangan meremehkan bahwa anak umur 17 tahun itu selalu dimanja-manjakan, apa saja yang diminta, dikasih. Nggak begitu, saudara. Kita mesti belajar bahwa Tuhan mempersiapkan orang sejak mudanya karena dia lihat ada kerajinan dan bertanggung jawab atas setiap tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Nah, ini cara Tuhan untuk mempersiapkan seorang hamba Tuhan seperti anak muda yang namanya Yusuf. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan masih pasal 37 ayat yang kedua, saya baca bagi saudara ayat yang kedua, saya katakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpah dan kedua istri ayahnya. Dan perhatikan, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yang kedua, Tuhan mempersiapkan seorang hamba Tuhan. Tidak sekedar dia rajin bekerja, tidak sekedar dia bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas dan pekerjaan, tapi yang kedua di sini Tuhan lihat, perhatikan saudaraku, dia suka melaporkan kejahatan saudara-saudara. Artinya Yusuf adalah tipe orang yang tidak mau kompromi dengan dosa dan kesalahan. Jadi nggak ada cara yang lain, saudaraku. Kalau kita mau dipersiapkan Tuhan jadi hamba Tuhan yang baik, kita mesti belajar bahwa dosa dan perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah itu tidak baik, itu harus dilaporkan dan diperbaiki. Jadi tujuan Yusuf ini bukan cari muka. Ngapain dia cari muka? Karena dia sudah menjadi anak kesayangan, anak yang sangat dicintai oleh ayahnya, anak yang sangat diperhatikan oleh ayahnya Yakub. Justru dia mengasihi saudara-saudaranya supaya mereka belajar untuk tidak kompromi dengan dosa dan kesalahan, tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tujuan Yusuf adalah baik, supaya sikap abang-abangnya itu diperbaiki oleh ayahnya. Jadi justru di tengah-tengah kehidupan dari Yusuf yang notabene-nya anak kesayangan, tapi dia bukan memanfaatkan kesayangannya. Dia tidak memanfaatkan kesempatan sebagai anak yang disukai, anak yang dicintai, anak jadi kesayangan Yakub, tapi justru dia melaporkan kejahatan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, kalau kita mau jadi hamba Tuhan yang baik, nggak ada cara yang lain. Yang kedua, saudaraku, kita mesti benci yang namanya kompromi dengan dosa dan kejahatan. Nggak ada cara yang lain. Kompromi dengan dosa itu harus dilenyapkan. Kemunafikan itu harus dihancurkan dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan biarkan kemunafikan, jangan biarkan dosa dan kesalahan itu nginap dalam hidup kita masing-masing. Jangan biarkan kesalahan-kesalahan itu yang tidak, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah itu nginap dalam kehidupan kita. Kita mesti buang jauh-jauh, saudaraku. Kalau kita mau dipakai Tuhan lebih hebat, lebih baik, saudaraku, memang kita mesti belajar untuk tidak boleh kompromi dengan dosa. Dan ada, perhatikan saya, Yusuf, pengalaman yang sangat indah. Tujuan Yusuf memperbaiki sikap dari abang-abangnya. Abang-abangnya itu Yusuf tahu persis. Orang hidup dalam satu keluarga, berinteraksi dengan mereka setiap hari, dan mereka tahu kelakuannya. Itu sebabnya, ada perhatikan sini, Yusuf merupakan anak yang betul-betul mengerti kehendak Allah karena diajari oleh anak ayahnya Yakub, sehingga dia tidak suka dengan yang namanya kejahatan, kompromi terhadap dosa. Itu sebabnya mari kita belajar. Yang dosa dan kesalahan kita mesti kita buang jauh-jauh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, masih pasal 37 ayat yang ketiga, saya baca bagi saudara yang dikatakan,
Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, yang ketiga, Anda perhatikan di sini bahwa Yusuf membuat jubah yang maha indah. Apa artinya? Kalau cara Tuhan mempersiapkan seseorang itu luar biasa. Dia siapkan segala sesuatu. Jadi Anda perhatikan sini, kelihatannya Yakub menjadi kasih. Ini kasih bukan? Kelihatannya Yakub lebih mengasihi Yusuf dari anak-anaknya. Kenapa? Karena ada alasan. Alasan Yakub cukup jelas kok. Dia melihat bahwa sikap kehidupan dari Yusuf itu menyenangkan hatinya dibandingkan dengan abang-abangnya. Abang-abangnya, kehidupan mereka tidak pernah menyenangkan hati dari Yakub. Tetapi Yusuf sangat menyenangkan hati dari Yakub. Jadi Yakub mempersiapkan Yusuf menjadi pemimpin di hari esok. Ini jubah yang indah itu melambangkan bahwa besok anaknya jadi pemimpin. Jadi Anda lihat sini, mata dari Yakub mampu melihat dan mempersiapkan Yusuf menjadi pemimpin di hari esok. Yakub lebih mengasihi Yusuf karena karakter anak-anak lainnya tidak sama dengan Yusuf. Yakub memang pilih kasih, namun ada alasannya, karena memang Yusuf sangat menyenangkan hati. Artinya memang sebagai seorang orang tua tidak boleh pilih kasih. Tapi kita perhatikan di sini bahwa Yakub itu melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang keempat, 37 ayat yang kelima, saya baca bagi saudara. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Yang keempat, cara Tuhan bersama seorang hamba Tuhan adalah diteguhkan oleh mimpi. Anda lihat, Yusuf punya mimpi. Kalau seorang hamba Tuhan harus punya mimpi. Mimpi itu adalah tanda Tuhan sedang mempersiapkan seseorang. Anda bayangkan 2 kali. Ya, 2 kali Yusuf mengalami mimpi, dan mimpinya itu bukan mimpi biasa, mimpi yang sangat hebat. Ini cara Tuhan untuk mempersiapkan seorang hamba. Dia berikan mimpi-mimpi, dia berikan visi-visi yang jelas kepada anak muda yang nama Yusuf, supaya apa? Berdasarkan mimpi itu dia berjalan, dia melakukan salah satu untuk memenuhi mimpinya. Nah, itu yang keempat. Jadi kita perhatikan sebagai seorang hamba Tuhan, kita perlu punya visi-visi yang besar ke depan, supaya segala sesuatu yang kita kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, itu yang kelima, 37 ayat 14. Saya baca bagi saudara. Kata yang Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Yang kelima, perhatikan Yusuf pergi mencek apa yang sedang dikerjakan abang-abangnya, sehingga harus berhadapan dengan tantangan di luar. Kita perhatikan sini bahwa Yusuf itu sudah biasa menjadi seorang pengawas yang baik. Dia mengawasi selalu dengan maksud yang baik, tapi justru dianggap musuh oleh saudara-saudaranya. Yusuf dalam hal ini sangat piawai sebagai seorang pengawas yang baik. Visi Yusuf itu harus diuji. Diuji apa? Diuji dalam lapangan, diuji di luar rumah dan di dalam rumah. Jadi visi yang didapatkan tadi, Yusuf 2 kali mimpinya itu, visinya itu harus dibuktikan di mana? Di luar. Itu sebabnya Anda perhatikan di sini bahwa Yusuf itu diuji, dibiarkan oleh Yakub untuk pergi ngecek, untuk menguji visinya itu. Apakah visinya benar apa tidak? Akan terjadi apa tidak? Jadi dia harus mengalami tantangan-tantangan, dan Anda lihat visinya yang tadi begitu hebat. Minimal dia mengalami 3 macam tantangan, yaitu pertama adalah terancam dibunuh oleh abang-abang sendiri, dan yang kedua dia dibuang di dalam sumur Yakub, ya kan? Dalam sumur, maksud saya sumur yang kosong. Dan yang ketiga, Anda perhatikan Yusuf justru dijual ke rumah orang Mesir atau orang Ismail, dan akhirnya Potifar memilihnya. Nah, Anda perhatikan di sini bahwa cara Tuhan mempersiapkan seorang itu adalah harus diuji melalui tantangan-tantangan. Mimpi-mimpi, visi-visi kita itu harus diuji melalui tantangan-tantangan dalam kehidupan kita masing-masing.
Yang keenam kita lihat pasal 39 ayat 6. Yang keenam, saya baca bagi saudara. 39 ayat 6 bisa dikatakan, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yesus, dan dengan bantuan Yesus ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makan sendiri. Adapun Yesus itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kita perhatikan di dalam di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan, oleh karena dia dijual oleh abang-abangnya dan dia harus hidup bersama orang asing yang tidak kenal. Tetapi Anda perhatikan yang keenam, Yusuf tetap konsisten sikapnya dan selalu elok dipandang oleh orang lain. Artinya apa, saudara? Saya beritahu sama saudara bahwa kehidupan seorang hamba Tuhan harus tetap konsisten menghadapi tantangan apapun. Apapun yang kita alami, harus konsisten sikapnya sebagai anak Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun kita kerjakan, sikap sebagai anak Tuhan, kita harus tetap konsisten menghadapi segala macam tantangan persoalan apapun. Dan sikapnya Anda perhatikan sini, elok, saudara. Ya, sikapnya elok, parasnya elok, dan sikapnya sangat manis, saudara. Alkitab mencatat bahwa elok parasnya, manis sikapnya. Artinya apa, saudara? Artinya Yusuf konsisten terhadap apa yang dia rasa kebenaran, apa yang dia tahu kebenaran, dia pertahankan kebenaran itu dan tidak melakukan hal-hal yang jahat. Itu sebenarnya kita belajar sebagai seorang hamba Tuhan. Kita belajar mempersiapkan anak-anak muda kita agar tetap konsisten sikapnya dalam menghadapi segala tantangan di dalam rumah maupun di luar rumah. Tantangan apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti berikan kita kekuatan sehingga kita mampu mengerjakan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ayat 41, ayat 5. Saya baca bagi saudara. Saya dikatakan, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi Tuanku Firaun itu sama. Perhatikan, Allah telah memberitahukan kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukan. Artinya yang terakhir, yang ketujuh, sikap Yusuf adalah dia selalu mengandalkan Allah. Walaupun dia berhasil, ya kan, dalam pekerjaan yang dipercaya oleh tuannya Potifar, semua dikerjakan dengan baik. Tapi Anda perhatikan, ketika dia diuji, ya kan, ketika dia harus menghadapi tantangan, jadi dia divonis bersalah, harus masuk penjara, ya, tapi di penjara pun dia tetap konsisten melakukan kebenaran firman Allah. Dia tetap punya hubungan yang baik dengan Allah, dan Anda perhatikan sini bahwa semua keberhasilan Yusuf sebagai seorang ahli mimpi di penjara, dia tetap mengandalkan kekuatan. Dan ketika dia dipanggil untuk mengartikan mimpi, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia katakan Allah yang telah memberitahukan arti mimpi. Artinya apa? Yusuf tetap stabil mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, terbukti mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Ketaatan Yusuf membuat mimpinya telah terbukti. Jadi kita belajar sini bahwa kesimpulan saya adalah Tuhan selalu mempersiapkan hambanya melalui kebiasaan yang baik, kerajinan, dan selalu bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Yang kedua adalah Tuhan selalu memberikan visi, mimpi kepada seorang hamba Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas, mempersiapkan diri untuk pelayanan ke depan. Dan yang ketiga, saya perhatikan sini bahwa visi itu harus diuji melalui tantangan di dalam maupun di luar rumah. Ini hal yang sangat penting. Jadi kita harus melihat bahwa tantangan apapun kita anggap itu sebagai jalan yang terbaik untuk Tuhan mempersiapkan kita sebagai hamba Tuhan. Dan yang keempat, justru suasana yang tidak baik, suasana yang tidak bersahabat, dan itu justru menjadi faktor pendorong untuk Tuhan memenuhi setiap visinya, Tuhan memenuhi setiap janjinya, Tuhan menemukan, justru Tuhan menolong kita melalui tantangan-tantangan agar semua visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita boleh terwujud. Yang terakhir, kedatangan Yusuf di Mesir, saudaraku, sekitar abad yang ke-17 sebelum Masehi, justru menjadi cikal bakal terciptanya suatu bangsa yang terpilih, yaitu umat Israel. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu, saudaraku, tidak pernah salah memilih dan mempersiapkan seorang hambanya yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita perhatikan yang terakhir adalah mari kita siapkan diri kita agar Tuhan juga bisa pakai kita, melatih kita, mempersiapkan diri kita menjadi seorang hamba Tuhan yang Tuhan inginkan. Saya percaya
bahwa sharing firman Tuhan yang secara sederhana pada ini boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.